Karena Waalaikumsalam. baik ya. Waalaikumsalam, Bu. Ya, tolong itu duduknya pedangin betul dulu. Ayo dibenerin dulu duduknya. Ya, makasih. Langsung berdoa aja ya. Ayo Rizky. Rizky Kak. Ya, ayo, Bu. pimpin doa dulu. Ya, Rizky Kak. Doa dulu, pimpin doa. Oh bisa? iya Bu, ya Bu. Teman-teman, Ya. sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Lanjutnya Ibu absen ya. Hari ini pada sehat-sehat semua kan ya? Ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua, Bu. Masuk semua ya. Semua, ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, untuk materi hari ini, yaitu kita akan membahas teks negosiasi. Tapi sebelum teks negosiasi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Materi kemarin kita membicarakan tentang unsur intrinsik puisi. Nah, ada yang masih ingat nggak unsur intrinsik? Ayo, apa aja? Ya, bagus banget. Masih ingat ya, berarti ya. Oke, selanjutnya Ibu langsung aja membahas tentang teks negosiasi. Ini Ibu akan memberikan, menampilkan tentang PowerPoint-nya. Yang pertama, Ibu mau nanya dulu nih, kira-kira sebelumnya di sini ada nggak yang pernah melakukan transaksi jual beli? Pernah Bu. Ada nggak? Pernah Bu. Pernah ya? Pernah, Bu. Kalau di toko, Pernah. otomatis transaksi jual beli ini kita tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau di pasar biasanya ada Di pasar. menawar. Nah, inilah fungsinya teks negosiasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, Ibu di sini Ibu bacakan dulu ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami teks negosiasi. Jadi apa sih teks negosiasi itu? Yang kedua yaitu menganalisis struktur teks negosiasi. Nanti Ibu jelaskan apa aja yang ada di struktur teks negosiasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memperlihatkan dulu nih. Kita punya video, Ibu punya video. Nah, videonya tentang transaksi jual beli. Dilihat dulu ya. Nah, gimana? Bagus nggak videonya? Bagus ya. Bagus. Nah, kira-kira apa yang kalian tangkap Bagus. dari video ini? Lagi jualan baju. Ada orang yang berjualan. Ya, Jualan baju. orang yang Nah, bagus jualan. lagi jualan baju. Nah, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan apa teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi sering digunakan dalam kegiatan jual beli. Selain jual beli, ada juga dalam musyawarah, dalam rapat yang sering menghasilkan satu keputusan yang diterima oleh pihak. Tujuan berikutnya, teks negosiasi bertujuan untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Dalam teks negosiasi berisi pengungkapan pendapat-pendapat yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan. Dengan kata lain, teks negosiasi adalah teks yang menyajikan jalan tengah dari sejumlah perbedaan pendapat. Intinya, teks negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan. Nah, selanjutnya dalam Ibu akan menjelaskan ada beberapa struktur dalam teks negosiasi. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua permasalahan. Nah, di permasalahan ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, apa sih yang disebut dengan orientasi itu? Ada yang tahu? Ayo, orientasi apa? Ya, pembukaan. Pintar sekali Ulan. Orientasi merupakan kalimat pembuka. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Contohnya salam. Bisa dengan assalamualaikum atau selamat pagi. Misalkan pembeli nih, kita ngomongin tentang contohnya penjual dan pembeli. Bisa ya. Yang berikutnya yaitu permasalahan. Nah, di permasalahan ini ada poin intinya yaitu pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Pengertian dari pengajuan yang pertama, dalam bagian ini disampaikan pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi permintaan. Contohnya, misalkan kita mau membeli baju. Nah, kita nanya nih, Bu, kira-kira ada nggak baju dengan ukuran ini atau dengan warna ini? Nah, itu pengajuan. Selanjutnya, penawaran. Penawaran itu kita meminta, misalkan penjual memberi harga, terus kita ingin harga itu lebih miring lagi. Di sini fungsinya
kalimat penawaran. Jadi kita nawar, kira-kira cocok nggak nih dengan harga yang kita ajukan. Nah, setelah adanya tawar-menawar, kita masuk ke struktur yang berikutnya, yaitu kesepakatan. Nah, misalkan si penjual memberi harga 50.000, terus si pembeli ingin harga 40.000. Di sini pasti ada tarik-menarik ya. Yang ini ingin tinggi, yang pembeli ingin rendah. Nah, di situ fungsi teks negosiasi yaitu menjadi kesepakatan. Jadi, yang pertama kita harus menyampaikan dengan sopan. Selain itu harus ada kalimat persuasifnya, yaitu mengajak untuk mendealkan harga. Nah, kalau sudah deal, misalkan ketemu di harga 45.000, berarti kesepakatannya tercapai. Nah, yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian ini berisi kalimat penutup. Otomatis kalimat penutup ini salam, tapi jangan lupa sebelum kita mengucapkan salam, baik dari pembeli maupun penjual harus mengucapkan terima kasih, karena itu merupakan bahasa santun kita. Kita tidak boleh menghilangkan bahasa santun budaya Indonesia. Ucapkan kata terima kasih. Terima kasih Bu, misalkan pembelinya. Terus penjualnya, oh ya sama-sama, terima kasih ya sudah datang ke toko saya. Semoga barangnya, semoga Ibu puas dengan barang yang dibeli dan semoga nanti langganan ya Bu. Nah, itu merupakan kalimat penutup. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung nih masuk nih. Sekarang Ibu bagi LKPD ya. LKPD ini seperti biasa ya, kita bagi kelompok. Satu kelompok itu kalian silakan membuat 4 orang. Kalau misalkan Bu lebih 1 boleh 5, Bu kurang 1 boleh 3. Oke, Ibu bagi satu-satu ya. Ya, sudah kalian buka ya, di situ LKPD-nya, di situ mengenai ada teks yang Ibu bagikan, bukan dari video tadi, tetapi beda lagi, teks ya di sini berjudul tentang jual beli baju, tetapi bukan dari dialog dari video tadi. Nah, dari situ kalian silakan isi struktur-strukturnya, ada orientasinya, ada penawaran, kesepakatan, penutup. Nah, itu nanti kalian isi tuh. Kalimat mana sih di dialog tadi yang merupakan orientasi? Bisa ya? Nah, Bisa, Bu. Oke. Ya, sekarang Bisa, kita Bu. langsung bagi. Selesai? Selesai ya? Oke, Selesai. bagus, pinter. Selesai, Bu. Nah, Udah, Bu. kalau udah begitu, sekarang kalian sudah. kalau sudah selesai, bagikan ke teman, ke kelompok lain. Setelah kalian bagikan, oh ya jangan lupa tadi pasti ada salinan ya. Jadi yang buat itu bukan satu orang, tapi semua bekerja sama. Bagikan ke kelompok lain, setiap kelompok silahkan presentasikan ke depan. Yuk, siapa yang udah selesai? Yuk, siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Aku, Bu. Aku. Ya, Rizika. Ayo nak, maju nak. Maju Neng. Ya. Sudah, Bu. Ya, bagus banget. Bagus ya. Ayo aplaus dulu buat Rizkika. Iya. Makasih Rizkika. Yuk, Krisna, Bu. Krisna. Krisna mau. Iya, Krisna, ayo. Maju ke depan. Ya, Krisna. Nyepcah. Oke, Yuli mau maju ke depan. Ayo, Pak Yuli maju yuk. Oke, Bu. Oke, Bla, bla, bagus bla, ya. bla. Keren-keren. Iya, terima kasih, Bu. Oke, yuk sekarang balik. Tadi sudah ada maju, sekarang tanggapi setiap kalimat. Yuk, kalau kelompok ulang tanggapi kelompoknya Yuli tadi. Kelompok Yuli kalimatnya Putri. Yuk. Oke, bagus. Ya, bagus ya. Bagus ya masukan semuanya ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, tujuan dari teks negosiasi selain mencapai kesepakatan, kita harus berbahasa santun. Karena pada dasarnya sekarang kita lupa yang namanya belajar bahasa santun. Kita utarakan dengan sopan santun, dengan baik-baik, jangan ngotot dalam setiap transaksi, jangan ngotot karena itu akan menimbulkan emosi dan akhirnya tidak tercapai tujuan belajar kita. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya nanti kita bahas lagi mengenai kaidah. Kalau hari ini struktur, materi besok yaitu kita akan membahas tentang kaidah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu.
Tidak. Cukup ya? Oke, Tidak, kita Bu. Tidak, Bu. Oke, makasih. Jangan lupa nanti pulang dari sini langsung pulang, jangan suka nongkrong ya. Bulan, Ibu Itu sering Bu lihat ngantri nih Bu. kamu suka Ngantri nongkrong-nongkrong ya. sebelah Bu Rama. Jangan di Iya. Oh iya. Ya, kami suka nongkrong. Jangan nongkrong langsung ya. Jangan lupa ke rumah, jaga kesehatan Baik, semua. baik, Bu. Yuk, pimpin doa untuk kami. Doa. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reni. Hati-hati, jangan lupa sampai rumah. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian presentasi peer teaching saya. Terima kasih Bu Stefani. Siap.